Om Piang, Siap. ngapa minta di PSM? Rame latihan tadi. Ah, Pertandingan. semua jadi fotografer, saya lihat orang di sana. Hah? Jadi kameramen semua biar supporter. Live nya juga. Hah? Live. Wih, Tapi tetap kita jaga protokol kesehatan toh. iya tahu. Itu yang utama, pakai masker. Ini juga ya baru lagi latihan. Tadi latihan perdana. Latihan perdana, makanya seluruh supporter antusias. Apalagi ada nih siapa tadi? Teta juga dulu. Teta Pluing. Juga datang tadi di latihan perdana. Jadi latihan perdana PSM untuk persiapan Liga 1 2021 di lapangan Bosowa Sport Center tadi itu diikuti 23 pemain. 10 diantaranya pemain akademi. PSM. Beberapa pemain yang dirumorkan engkang setelah Piala Menpora ada juga. Ada Erwin Gutawa. Erwin Gutawa yang stopper kan? Iya. Anak Bone. Asik. Oh ini. Erwin Gutawa dipastikan tetap bertahan. Hasim Kipu juga ada. Semua aja ada. Pluim juga yang sempat dirumorkan mau ke Persija nih, mau ke Persib nih, tetap setia. Terus di pemain akademi ini kan 10 pemain didatangkan itu bakalan menjalani seleksi. Ada beberapa ada nih juga yang itu jebolan Garuda Select dari Inggris tuh. Itu. Tapi Asrul sama Edgar Ramping langsung bergabung juga tadi. Sama ada ponakannya legenda PSM Musa Kalom. Iya. Namanya Trikalo. Jadi ada beberapa pemain muda. 23 pemain ini tidak semuanya bakalan direkrut untuk Liga 1 2021. Masih proses seleksi, ada beberapa yang menjalani proses seleksi dan ada beberapa pemain yang bakalan didatangkan. CEO PSM Pak Munafri Arifudin sudah menjanjikan hal itu tadi, bahwa dalam waktu dekat bakalan ada pemain baru. Siapa itu? Tunggu nanti. Iya, kita pakai dikasih tahu. Iya, artinya segala persoalannya PSM yang kemarin diberitakan itu bakalan diselesaikan dan segera mendatangkan pemain-pemain baru, termasuk pemain asing. Kan baru satu ini pemain asing. Masih tersisa 3 yang bakalan diisi slotnya, dan juga yang penting itu pelatih. Kemarin digadang-gadang ini Coach Samsudin Batola jadi pelatih kepala, akhirnya kemungkinan besar batal. Lisensinya deh. Iya, lisensinya sudah keluar regulasi dari PSSI bahwa untuk lisensi pelatih kepala itu, pelatih kepala Liga 1 itu harus AFC Pro. Beda ke musim sebelumnya tuh AFC A, AFC bisa, ini sekarang Pro. Jadi manajemen juga sementara mencari pelatih. Bocorannya pelatih ini yang bakalan menukangi PSM itu pelatih yang sudah tahu sepak bola Indonesia. Betul tahu. Bisa asing, bisa lokal. Intinya yang sudah tahu nih seluk beluk sepak bola Indonesia. Gitu Tribunas. Terus apalagi jadi untuk bursa transfer, perkembangan kesiapan Liga 1 PSM, tetap stay, tetap baca halaman PSM Tribun Timur.
ikuti berita-berita di portal tribuntimur.com tuh bakalan diupdate terus gitu. Apalagi lagi halaman kampus sedikit Odi. Iya, kampus satu mah. Satu ini dari Emangmu kamu? iya ya, dari salah satu kampus swasta terbesar di Makassar ini. Universitas Mega Reski. Iya. Makassar, Unimars. Unimars. Ya ada namanya tahu ini Unimars. Jadi Unimars itu selain melakukan mengembangkan proses akademik dan segala macamnya juga, dia ada aktivitas lainnya, pengabdian masyarakat. Nah, tadi itu ini pengabdian masyarakat di Balai Rehabilitasi Sosial untuk lanjut usia. Di Unimers ini peduli dengan lanjut usia melakukan apa tadi itu pengabdian masyarakat termasuk pemeriksaan kesehatan dan segala macamnya. Itu tahu bagus ini Unimers, banyak aktivitasnya. Itu tujuannya sebagai bentuk pengabdian lah, di luar dari mendidik sebagai aktivitas utama. Begitu mungkin. Oke deh. Nih, jadi Dadah, oke. dadah Jipai. Gitu. Saya sebentar gitu. Kenapa kita Pak polisi? Panik Pak polisi. Kenapa panik sekali Pak polisi? Panik sekali Pak polisi. Iku. Hai Kakak Ocha, sekarang jam 12 malam. Wih, lama aku pulang. Kemarin jam 10 perasaan. Dikit makin jam 12. Apa nah jam 10 kemarin tetap jam 12. Udah lama kata di nongkrong di Om Ben. Apa dibikin di sana? Makan. Oh, Makan sambil cerita. ada beda peningkatan sama Om Ben deh. Peningkatan apa sih? Pakai wig beda. Dan dengar gitu kan. Anda. Enggak ada deh, ini apa? Enggak ada iya, Ci. Kenapa Kak? Mau kasih tahu apaan aku besok kan? Iya dong. Besok saya itu halamanku ada otomotif, properti, finance, dan bisnis. Ini banyaknya. Empah lama. 3 G ya. Oh 3G. Cah, lumayan, banyak sekali. Nah, kalau kita halaman otomotif besok dulu Kak Ocha. Saya mau bahas itu besok harga mobil murah yang LCGC, low cost green car. Oh. Misalnya kayak Daihatsu Sigra, saya paparkan di otomoto itu harganya mobil LCGC untuk tahun 2021. Oke, beli mobil LCGC? Gak mau jadi. Karena bisa Besar kamu. Ini cocok untuk cewek-cewek yang Iya. dalam kota perjalanannya yang jarak-jarak dekat. Tapi luar kota bisa tuh Ji. Harga yang paling murah itu ada yang harganya 103 Kak, 103 juta. Murah apa mah? Iya, mulai 103 juta. Ini datanya dari Kompas, saya ambilnya dari kompas.com. Dia mengambil dari situs resminya. Nah, jadi mulai dari 103 juta, 103,3 itu Daihatsu Ayla. Yang paling mahal itu Honda Brio Satya 175 juta. Tapi kenapa ada mobilku di sini? Oh, bukan dari CGC. Kita mobil tak besar, sesinya. Iya. Saya mobilku Fuso. Nah, ada ya di sini. Kita naik sepeda jika siang. Kasat tuh kasih keluar masuk gini kalau puso nih. Oh, Dede, banyak. Aku biar bisa angkut banyak kau catat. Oh, iya. Satu RT di rumahku pergi jalan-jalan. Iya. Kalau ada mau titip batu karan di. Siapa tahu ada mau diambilkan pasir. Iya tahu. Bisa iya, ini ada. Pokoknya biasa di otomoto itu ada harga mobil yang LCGC untuk tahun 2021 ini. Terus kalau untuk halaman properti saya mengambil tentang 10 pengembang terbaik di Indonesia. Iya, siapa minta Itu yang di versinya BCI Asia. BCI itu memang kayak khusus dia memberikan award ke pengembang-pengembang yang menurut mereka bagus. Ada 10, salah satunya ada di Makassar Kak Ocha. Oh, tahu ah.
Itu PT Ciputra Development. Memang iya. Kan proyek teranyarnya ini Ciputra Development itu salah satunya Citraland Talasa City. Citraland, betul. Nah itu kayaknya, tapi ada juga beberapa kayak Wijaya Karya itu kan kayak pengembang ini umum, bukan perumahan saja. Oke, itu di halaman properti. Sekarang ke halaman Nokia apa dulu? Bisnis atau finance? Finance mah deh, di Finance, banyak-banyak ya, susah wanita dulu. Ya, ini masih membahas soal OJK. Masa OJK ini memberikan pernyataan tentang kredit perbankan. Katanya nanti tumbuhnya tahun depan itu tumbuh Ji. Kan sekarang lagi agak-agak tiarap karena pandemi. Iya, tahu. Tapi dia optimis tahun depan bisa naik. Tahun ini stabil sih, mulai pulih katanya. Pertengahan tahun kedua ini bakal pulih. Iya. Nah, ada juga soal kartu kredit BCA yang juga bakal tumbuh katanya. Yang diprediksi bakal tumbuh tahun 2021. Memang agak-agak susah sekarang ini deh, finance karena pandemi. Gitulah. Oke, kembali ke halaman bisnis. Halaman bisnis ini saya membahas Tribun Bisnis Forum tadi sore kawan. Oh kakak Tenri Yuli ya. Iya, Tenri Yuli ya. Masalah bisnis MLM-nya yang Himalaya Inspirasi. Iya tahu. Jadi bisnis MLM itu menurut kakak Tenri Yuli ya, tidak terdampak pandemi. Betul. Jadi dia anunya ini perusahaannya dia ini justru masuk di Indonesia itu waktu pandemi kalau 2020, tapi tetap naik terus. Ini penjualannya tidak terpengaruh apa begini. Dia menceritakan soal bagaimana itu bisnis bisa bertahan dan justru tidak terdampak pandemi, sudah naik. Ada juga kata None ini juga salah satu ini ya diskusinya kita yang rutin setiap hari Kamis ada. Kalau kata None ini dia memberikan varian ayam crispy kepa chicken tamunya. Enak kayaknya. Saya jadi lapar. Udah lapar nih kau. Enggak jadi. Siapa tahu mau Kipi makan nih. Ada Samsung hadirkan Galaxy Tab baru, harganya 2 jutaan. Masa? Cocok untuk anak-anak sekolah kayaknya kalau yang sekolah online sekarang. Begitulah. Dan XL Axiata siap hadirkan 5G. Kurang ke tengah kayaknya. Ya ini reaktornya. Kakak Rahman, balik-balik tongki juga. Balik tongki dan deh. Balik-balik tongki, reaktor kau ini jam berapa minum? Kasih gitu kau. Jauhnya lagi rumahnya kau cak. Ada deh. Lewat Sungai Jeneberang. Bayangkan kalau pulang jam segini lewat Sungai Jeneberang. Masa naik perahu gitu kalau jam begini? Masih ada tetap. Masa sampai jam berapa? Sampai jam 1 yang diperbatasi. Tapi kenapa? Masa? Enggak tahu. Oh. Ini ya mau lewat aku dong. Astaga. Gimana kakakku? Makasih kau Cak. Dah. 3. Gitu bilang. Di Papuan selesai ya. Agak Saya di politik jolok kok. Iya, politik. Besok itu Golkar. Hmm. Ambasyam. Politisi senior ini berpeluang aklamasi untuk Golkar Goa. Masa? Sebenarnya ada 4 calon. Siapa? Tapi Ambasan yang punya maksudnya kriterianya yang lolos. Yang 3 ini harus butuh diskresi dari Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto. Karena kalau informasi cerita-ceritanya ini petinggi-petingginya Golkar sosial ini tidak ada diskresi. Kalau tidak ada diskresi berarti Pak Ambasan itu. Iya, kan dia tuh senior. Baru dia tuh mau PLT. Itu Oh. masalahnya. Iya tahu, adik. Biasanya PLT kalau begitu itu yang duduk. Iya. Susah dapat itu. Yang 11 DPD itu Muhammad Basli Ali pertama, Yohanes Basan Sudami Munafir di Bosku ini. Bosku juga itu. Bosku ini Makassar. Ada. Andi Ilham Zainuddin, Basar Rahmatul Wajo, Soehartina Bukhari di Maros, dan lain-lain ini nih. Deh. Foto-fotonya. Berapa lagi? Terus matuang ini. Nama apa? Pora dukun Sudirman Sulaiman. Lanjutkan pembangunannya. Iya, harus tahu. Kapasitasnya apa-apa dibahas besok ini. Jumlah kapasitasnya. Masih ada yang satu.
Kalau daerah itu 206 banyak itu dia. Banyak itu. Beli itu kurang gizi dibantai. Kok dong, dibantai? Iya. Kalau di Pangkep dia sekarang ada juga, tapi dia punya program ini. Bupati anak muda milenial. Dia target zero gizi buruk di Pangkep 2026. Sekarang 2022 bukan di kampanye itu untuk 2000-an. Bisa jadi seperti 2026. Ini mau tidak. Kemudian apa lagi Bang? Silakan aja deh. Iya. Ternyata banyak tuh ASN itu di daerah. 1.539 ASN-nya di Bon. Datanya beda valid. Beda banyak tadi. Valid. Banyak ini APBD ini semua kan Bang Dini yang habis dia APBD. Berjalan tong yang masuk. Ini saya Pak. Besok tuh kodong kita baca di. Ini saja masih ada satu halaman lagi besok. Pas taruh nama Sima Pak. Oke deh. Dah. Ketemu kita lagi deh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Tribuners. Sudah lewat jam 12 ini Tribuners. Iya deh. Iya. Dari Rasana, di Rasa Tong itu. Dirasa tong siapa yang enggak rasa nih kalau kita kerja dari sore. Ada. Saya mau Begitulah biar di Tribuners. ibadah di. Amin. Apa sama cerita nih kau Cak? Cerita Maki. Oke deh, Tribuners. Tayangan atau terbitan untuk Super Bowl edisi Jumat. Iya. Besok tanggal 4 Juni. 4 Juni. 4 Juni dari Rasana tanggal 4 biasanya. 4 Juni lagi kodong. Iya. Banyaknya tugasku belum selesai. Kita akan mengulas Super Bowl Tribuners. Ini terkait dengan kompetisi atau turnamen Euro Iya. 2020 yang digelar tahun 2021 ini akan segera berlangsung. Nih, Tribuners. Besok itu ada coba antara Spanyol melawan Portugal. Iya. Wih, seru namamu itu. Ini sebelum pesta sepak bola Eropa ini mulai, jadi orang sudah mempersiapkan diri. Abang untuk uji coba Tribuners. Iya deh. Begitu, Tribuners. Iya. Karena tanggal 11 Juni nanti mulai. Jadi ini kalau besok tanggal 4 ini paling 2 pertandingan sisa, ini 2 uji coba cukup. Iya. Tanggal 4, bisa nanti sama tanggal 8, tanggal 14 main. Iya. Seru-serunya ini. Teh. Artinya kan turnamen Piala Eropa ini kan digelar 4 tahun sekali kawan Cak. Iya betul tahu. Cuma ini tahun jadi 5 tahun. Kenapa? Karena ada pandemi. Iya, pandemi lewat ke 1 tahun Lewat deh. 1 tahun gitu. Bagus itu tahu Eropa ini tak konsisten pelaksanaannya kiri. ini. Cuma bagus pelaksanaannya, ini tidak mengumpul di satu negara kawan Cak. Disebar Disebar di beberapa negara. Oke, 8 bagus negara jadi. bersama. Jadi tidak ada penonton memang juga. Yang tetap berlangsung turnamennya. Kalau Eropa kan mengatasinya kan pandemi kan sudah bagus. Iya. Jadi Super Bowl edisi Jumat 4 Juni akan mengulas uji coba antara Spanyol melawan Portugal di Stadion Wanda Metropolitano, stadion kandangnya Atletico Madrid, juaranya Liga Spanyol musim ini. Terus ada juga tercuplik sedikit di halaman 1. Ya itu ada parade top skor nanti persaingan sebagai suatu emas di Piala Eropa 2020 yang digelar di tahun 2021. Iya. Jadi namanya tetap Euro 2020 yang digelar tahun di 2021. Aneh tetap ya. Begitu kan Harusnya toh. kan memang begitu. Iya. Karena ini kan sudah 7 hari main, 1 Iya. minggu main Piala Eropa berlangsung. Yang gemar sepak bola pasti tidak tidur nih karena pasti Deh. pertandingannya subuh semua. Siapa Ada kita juga unggulkan ini? Spanyol boleh, Belanda juga boleh gitu. Spanyol Belanda di. Lolos ke final. Saya Belanda model saya deh. Iya. Balakan nada ya. Iya.
Ya terus yang pernah jaga Ki. Iya. Itu diingat karena itu jadi Iya. jago tahu di sepak bola itu. Ya bagus kita itu Belanda. Mbak. Terus, nah kita tanya juga Han, digital besok. Pasti miti. Bosnya digital. Bosnya digital kan. Nah itu yang di belakang tak itu kau Cak akan tampil lagi juga besok. Masa? Males. Deh. Banyak aja itu nanti pikir kita artis kan. Live report ini kita kehilangan 5 orang host. Ah, Oh iya, ke daerah gede. Ada miring besok. oh, ada miring Hari besok ini ya? hari ini dia cuti 2 hari jadi kemarin sama hari ini. Bisa Pantas milih kode kutanya, besok. besok kode sudah hot-hotnya kan. Iya tahu. Bisa diperdayakan lah gitu ya. Iya karena Ibu cuti hamil, kemudian Sukma cuti pulang kampung, Pak Rizal cuti ke Ternate, kemudian Cuti ini Tongki kok ada jadi. Tong. Iya deh, kita dua deh. 3 orang deh cuti juga. Cuti bagi kita juga. Lama aku minta cuti saya. Sudah masa cuti sebelum lebaran, sebelum Ramadan lalu toh. Saya 5 tahun mendak cuti. Tapi enggak masuk juga. Iya, saya Biasa benar pergi sebelum lagi. Ramadan saya memprediksi bahwa ini kan dilarang-larang lah kita anu kan. Iya. Pulang kampung pas saat lebaran, jadi saya sebelum Oh, Ramadan saya cuti pulang memang pakai di. Iya tahu. begitu sih ya saatnya memahami karena kita kan tahu kebijakan pemerintah kadang-kadang suka berubah lagi. Betul. Kayaknya kakak review video. Iya. Masa sih? Muda banget gitu. Iya. Kayak Sudah lebih muda banget. 10 tahun. Hitam semua rambutnya. Hitam semua langsung rambutnya. Iya. Dari mana lagi hitam semua? Karena background jadi hitam Oh. di belakang. Live report jam 2 Tribuners. Oke. Besok akan ada laporan langsung terkait live report PSM Makassar. PSM kita tahu kan sudah Iya sudah tahu. berlatih nih tadi. Latihan. Jadi kita akan live report bagaimana PSM menghadapi kompetisi Liga 1 yang akan bergulir Juli awal. Piala Eropa itu kayaknya masih berlangsung nah. Masih. Terus pada jam 4 sore ada ngobrol virtual. Ya kita coba menggali profesor-profesor dari UNHAS. Besok itu kita akan hadirkan Profesor Doktor siapa lagi? Mantan Kepala Rumah Sakit Wahid Sidoarjo. Prof Kadir. Prof Kadir. Sekarang Dirjen itu kau Cak. Betul. Dirjen Kesehatan tahu. Dirjen Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Iya. Kita akan hadirkan terkait kebijakan di Kementerian Kesehatan juga sih. Khususnya di Direktorat Jenderal yang dibidangi oleh Prof Kadir. Begitu kau Cak. Nah, ada ini. Apa itu Pak Polisi? Ini beritaannya nih Tribun. Oh iya. Nah, jadi besok itu di Tribun Makassar ini ada berita terkait sosialisasi SIM pengguna bagi SIM untuk pengguna kendaraan listrik. Ada Tommy. Iya, ada Tommy ini kan mulai ini ada beberapa dealer di Makassar sudah mulai memasarkan kendaraan listriknya. Iya. Mobil. Motor. Motor juga pakai Ada Tommy. Iya, motor. Ini kan SIM untuk kendaraan listrik artinya mobil sama motor. Iya. Iya. Jadi selain ini kendaraan listrik SIM nantinya itu kan untuk kayak sekarang kita pakai SIM C, itu kan SIM motor. Iya. Nah, nantinya itu kalau misal sudah berlaku ini aturannya, itu kayak SIM C dilihat dari sisinya dulu kendaraannya. Oh. Misal kita pakai motor BMW. NMAX, NMAX lah, yang 150 itu masuk di C1. Kalau di atas lagi sisinya itu masuk di SIM C2. Oh. Beda dia. Begitu anunya. Untuk kendaraan listrik sendiri itu masuk dalam kategori SIM C1 Iya. karena kecepatannya dia tidak sampai di atas 250 cc. Antongi Iya, juga pengemudinya siap-siap di kontak. Karena Makassar rawan banjir. Iya tuh. Kalau banjir kirawan. Iya. Waspada gulana. Nah, ini
ini bagus ini pemerintah karena sebelum masuk ini ramai kendaraan listrik beroperasi di Kota Makassar, dia kasih pengurangan biaya retribusi pajak. Mungkin caranya supaya beli supaya kita nggak tinggalin nanti kemudian sisa di colok mami. Iya. Naik listrik kagak? Poretoi pemerintah ya. Tetoi rugi. Ya itulah. Nah tapi ini masih sosialisasi. Nah, rencananya itu dia berlaku di September 2021 ini. Tapi mudah-mudahan optimal juga karena ini saja yang aturan etle. Tidak ada yang ini. Iya dende. Kemarin saya ndak pakai helm kak. Tidak ada juga. Ku sengaja itu. Bukan helm. Ndak pakai helm Itu tidak ada. ndak pakai sandal kak juga. Tena jet leh. Tidak ada tuh itu pengumuman kepada motor Dede ini yang tidak pakai helm itu mundur pulang. Iya. Tidak ada bambang itu bambang songkologi. Jadi Pak Kapolri ini harus pantau-pantau juga Makassar ini supaya ini diperketat ini jangan cuma Jakarta saja. Mahal nama itu Pengadaan ini kameranya. Iya. Karena orang pakai ribbon saja ditembus masuk itu. Deh. Jadi kalau tidak pakai baju di atas, jadi ada terima yang orang-orang suka pacaran pegang tangan di atas. Kelihatan ini Kelihatan. untuk saya tidak ada pacar. Itu Dika. Mantap baca nih. Dika otoy. Kelihatan. Nah, terus Tribuners berita lainnya itu terkait ini. Ini kan kemarin ada beberapa kelompok PGOS, kelompok sepeda ini viral di media sosial. Iya. Ini mereka yang ini apa? Dia terobos gitu. Betul. Traffic light lampu merah di dekat rumahnya lagi Pak. Jika Di Makassar. iya di Makassar di bawah situ. Tapi di lapo. Iya. Nah, tapi ini setelah dikonfirmasi ke pihak kepolisian, ini Pak polisi ini bingung ya sanksi apa ini? Iya. Karena sampai saat ini rupanya Tidak ada belum aturannya. Belum ada aturannya itu. Iya tahu. Belum ada regulasi terkait sanksi bagi pesepeda yang melanggar aturan lalu lintas. Ini masih dikaji. Pernah di lapo mi. Iya ini tidak ditahan di jalan kan biasa ini kejil-jil tong yang anak sepeda ini. Ada deh. Sama-sama kejil-jil. Biasa dalam motor freestyle. Iya. Yang kabarnya. Dapat tong sama ke kajili-jili. Nah terus setelah itu Mas. Iya. Ini berita terkait belajar tatap muka di sekolah. Jadi Kadis Pendidikan Pak Prof. Jupri Iya. ini baru saja menerima arahan dari Mendikbud Mas Nadiem Makarim. Iya. Nah, beliau menyampaikan ke seluruh kepala dinas pendidikan di Indonesia termasuk di Sulsel untuk mempersiapkan pelaksanaan belajar tatap muka Iya tahu. khusus untuk SMA sederajat SMA SMK dan SLB. Nah, itu rencananya itu Juli sudah mulai normal begitu anunya rencananya karena ini salah satu alasannya itu karena Sulsel sudah kasus COVID-nya sudah mulai menurun. Iya Jadi, tahu. dipertimbangkan untuk menggelar belajar tatap muka. Nah, tapi ada lagi catatannya. Kalau mau catatannya baca ke besok Tribun Timur. Masa? Ada? Harganya 3.000 sih kurangnya. Banyak info kita dapat. Iya tahu. Ini ngapain deh?